Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Kita masih menjelaskan tentang kelanjutan dari penyakit-penyakit hati. Di sini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang, maka ulama mengatakan perbedaan Allah dengan kita, kalau kita setiap melihat orang lain, maka yang kita lihat adalah zahir orang tersebut. Kapan kita melihat orang, yang kita lihat muka dia, baju dia, penampilan dia, gerakan dia, gerak-gerik dia. Ini kalau kita manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih memperhatikan kepada hati orang tersebut. Maka dikatakan jangan sampai kita sibuk untuk memperbagus zahir kita. Macam mana biar dilihat orang bagus, macam mana biar dilihat pakaian kita bagus, gerakan kita bagus, kita nyetel, gerak-gerik kita bagus, kepengen dipandang bagus sama manusia, karena kita sadar orang nengok zahir kita, nengok gerakan kita. Tapi kita lupa kalau seandainya di waktu yang sama Allah tidak memandang gerakan kita, namun Allah memandang kepada hati kita. Maka ulama mengatakan perlu dan lebih penting engkau memperbagus hatimu daripada gerakan-gerakanmu. Makanya banyak kalau kita saksikan orang-orang di zaman sekarang, mereka banyak meremehkan ulama-ulama kita. Para ulama-ulama kita, termasuk Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Umar bin Hafid sering mereka tampilkan di video-video, ataupun sholatnya Al-Habib Umar bin Hafid. Sholatnya Al-Habib Umar bin Hafid, kalau kita melihat guru-guru gitu tuh sembahyang ala kadar kan? Sembahyang ala kadar kayak biasa. Berdiri biasa, gerakan tangan biasa ringan, sujud biasa, rukuk biasa. Nah, mereka kadang-kadang mengatakan ini ulama yang kalian banggakan. Gerakannya kurang tepat, berdirinya kurang tegak, rukuknya kurang lurus, ataupun sujudnya kurang sempurna, tangannya kurang lebar. Ini seakan-akan mereka mengatakan guru-guru kita ataupun ulama-ulama kita ilmu mereka belum tinggi karena sholat mereka belum bagus. Nah, ini perlu kita ketahui, inilah hebatnya ulama-ulama kita. Ulama-ulama mereka tidak peduli orang mau mengatakan gerakan antum kurang tegak, gerakan antum di YouTube, di Facebook, di omongan orang-orang dikatakan rukuknya kurang kayak gini. Nah, ini perlu kita ketahui perbedaan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih fokus kepada apa yang bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka memperbagus gerakan mereka. Karena ada sebagian orang yang memperbagus gerakan biar kapan ditengok orang bagus, berdiri tegak. Allah, dia tahu dia dilihat sama orang, maka dia memperbagus gerakan tadi. Nah, kadang-kadang ulama-ulama kita memang mereka tahu menegakkan telapak tangan itu bagus, tapi kadang-kadang mereka kayak santai. Kenapa? Karena mereka lebih fokus dan jelas lebih fokus dengan apa yang bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama kita mereka kurang memperbagus hal-hal yang dilihat sama manusia, gerakan jari macam ini. Lurus. Jarang. Kenapa? Karena mereka fokusnya apa yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati mereka ketika sholat. Maka Imam Ghazali mengatakan hati ini perlu dijaga. Karena hati yang bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbagus gerakan sholat bagus, tapi memperhatikan posisi hati kita ketika sholat itu jauh lebih bagus. Nah, di sini dikatakan penyakit-penyakit hati yang kita bahas kemarin itu ada 3 penyakit, yang mana 3 penyakit ini ada jalan. Orang tidak bakal bisa langsung hasud kecuali pelit dulu. Kita lah belajar kemarin, agak ingat apa dah? Ada 3. Bakhil, syuh, sama hasud. Orang tak bakal hasud sebelum dia syuh dulu. Orang tak bakal syuh sebelum bakhil dulu. Jadi ada jalan. Orang tuh nak jadi gila ada jalan. Orang nak pintar ada jalan. Orang nak jadi dokter ada jalan. TK dulu, SD dulu, SMP dulu, kuliah dulu, baru jadi dokter. Itu jalan nak jadi orang pintar. Nah, kalau jalan nak jadi orang gila, sama juga. Nak jadi orang gila, jalan ada juga. Nah, ini dikatakan bukan kita biar nitih jalan tadi, bukan. Biar kita hati-hati. Orang tuh tidak langsung jadi
super gila dak, tapi ada jalan ah. Sikit, 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 gila, gila benar, dak tertahan lagi gila. Nah, ini dikatakan yang pertama bakhil. Apa bakhil? Pelit, medit. Kapan ada barang dia dak nak merek orang lain. Saking cinta dia dengan barang tadi, dia dak nak merek orang lain. Itu namanya bakhil. Bakhil itu nama medit atau kikit atau pelit. Di atas bakhil ada namanya syuh. Sudah dia pelit, dia dak suka kalau seandainya orang diberi sama orang lain. Misalkan saya bakhil, dan saya dak nak merek Bang Oji. Itu namanya bakhil. Ketika Bang Oji dapat dari Hafiz, saya dak suka pula. Itu nama bukan bakhil lagi, bukan medit lagi, tapi bedengkut. Apa bedengkut? Apa bedengkut? Medit bedengkut orang mentul. Dia dak suka memberi orang, terus orang tadi kalau diberi orang lain dia dak suka lagi. Itu namanya bedengkut. Sudah medit kedengkut pula orang. Medit bedengkut. Sudahlah pelit, orang beri orang lain dia dak suka. Itu namanya syuh. Nah, orang tadi pertama dia lom hasud, lom ada sifat hasud dalam hati itu ada. Pertama dia pelit dulu. Habis dia pelit, nanti kalau orang dapat nikmat dari orang lain dia tidak suka. Itu naik pangkat nama dia. Semakin gila dia, naik pangkat dia, namanya syuh. Nanti kalau lah di tingkatan syuh, naik pangkat lagi dia. Namanya hasud. Sudah dia pelit, orang dapat nikmat dari orang lain dia tidak nak. Yang ketiga, dia pengen nikmat tadi hilang. Itu namanya hasud. Nah, hasud ini dikatakan merupakan sumber dari penyakit. Maka dikatakan orang yang hasud bakal merusak amal-amal kebaikan yang lain. Kata Nabi kita Muhammad SAW, hasud ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Nah, ini kalau bahasa gampangnya, hasud tuh tidak suka kalau seandainya orang lain senang. Kedengar lagi kira-kira. Yang nama hasud tadi, tidak suka kalau seandainya orang lain senang. Kira-kira di hati kita ni lagi ada tak macam tu? Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita menganggap kayak hasud tu tak ada. Padahal di hati kita ni hasud tu ada. Apa contoh hasud tadi? Tanda hasud tadi, kalau orang lain senang, dia tak suka. Nah, itu namanya hasud. Kecuali orang yang memang cocok sama dia, lain cerita. Kalau orang yang cocok sama dia dapat nikmat, dia tak marah. Tapi kalau orang lain yang tu dapat nikmat, dia tak suka, mele-mele, sama iyalah. Itu namanya hasud. Berarti sedikit banyak di hati kita masih ada namanya hasud. Nah, kata Imam Ghazali, wal hasud huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi subhanahu min khizanati qudratihi ala abdin min ibadihi bimalin au ilmin au mahabbatin fi qulubin nas. Hasud itu versinya banyak, jalannya banyak. Yang pertama bimalin. Ada orang yang hasud gara-gara harta. Ada orang dapat duit, dia suka. Ada orang dapat warisan, panas hati dia. Nagib dapat waris, panas langsung. Nagib dapat gaji 14, panas. Nagib menang lotre, game musim sekarang. Dapat nomor Ustaz, alhamdulillah Nagib. Dapat duit, dapat ini. Bang Ucin mokat ikan sembilang dapat 40 kilo. Panas hati kita. Orang dapat ikan, orang dapat ini, TI jempol, dapat Bang Sandi menang nyalon di tengah. Kita kapan dapat nikmat, dapat jabatan, dapat duit cair, tidak senang. Itu berarti sifat hasud masih ada. Orang dapat duit, tidak senang gitu. Tidak tahu ngapa rasa hati ini panas. Ya kan? Rasa hati ini panas. Kapan dengar duit yang baru dapat hilang, kayak senang. Naudzubillah. Penyakit tadi ada pada hati kita mesti kita buang. Bahkan kata Imam Ghazali kemarin, kalau seandainya sifat ini belum kita buang, jangan belajar yang lain. Kata Imam Ghazali, yang pertama kau belajar dulu macam mana biar cara hati kau tuh lepas dari hasud. Ada orang beli motor baru mulai panas. Kapan motor dia kecelakaan, hancur lebur, suka dia. Itu namanya hasud. Itu harus dibersihkan. Daripada engkau belajar ilmu-ilmu yang lain, maka lebih wajib engkau belajar macam mana cara biar hasud tadi hilang. Maka ulama mengatakan kalau seandainya kita hasud dengan orang yang dapat mobil baru, motor baru, segala macam yang baru, kalau kita hasud, cara ngilang macam mana? Cuci motor tadi, kata ulama tadi. Cuci motor tersebut. Pernah ada salah satu ulama, saya lupa namanya, di Jawa Timur, ketika ditanya, Beb, dia jujur, saya nih kepengen ngilangkan rasa hasud.
Memang apa kata Habib tadi? Saya nengok tetangga tadi beli motor, tak suka. Lah saya baca zikir, lah saya baca segala macam salawat, agak gondok lah hati ni. Macam mana Habib cara? Apa kata Habib tersebut? Dok payah-payah, kau cuci motor dia. Subhanallah, ngikut kata ulama tadi, nyuci motor yang dihasut sama dia tadi, hilang sendiri. Nah, ini bukan kita nak ngancurkan motor, kita lawan perbuatan setan tadi. Bukan kita kepengen motor tadi hancur, justru menjadikan motor tadi bagus. Itu cara yang paling paten. Jadi kalau kita hasut dengan orang lain, lawan sifat tersebut. Jangan kita ikutkan, jangan kita bela, tapi lawan. Hasut dengan harta, ini tidak boleh. Au ilmin, atau dengan ilmu. Ada orang dapat titel yang baru. Oh, si fulan dapat S1, dapat S2. Oh, si fulan tuh dapat ilmu yang baru Ustaz. Si fulan tuh pintar macam nih. Sampai seninya diakui sama Indonesia, misalkan terkenal, viral, tidak suka kita. Ataupun sampai punya ilmu hebat dalam ngerayu janda, misalnya. Ini kan lagi viral, janda-janda. Ya kan? Hebat Ustaz sampai itu. Ngapa? Jangankan pemerintah, janda aja tergiur sama dia. Ilmu apa deh? Nah, ini contoh, misal punya kepandaian musik, seni, ataupun ilmu, pinter ini, pinter itu, ataupun anaknya dapat titel, anaknya pinter kita hasut, maka sifat tersebut, hasut dengan ilmu tersebut harus kita buang. Au mahabbatin fi qulubin nas. Atau kalau seandainya ada orang yang dicintai sama orang lain. Ada orang suka sama dia. Orang senyum sama dia, orang baik sama dia, orang santun sama dia, orang sering ngasih dia hadiah, sering ngasih segala macam, sering memberikan bantuan. Kalau kita nengok orang yang disukai oleh orang-orang yang lain, kita tidak suka, itu namanya ada penyakit hasud. Banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari cara agar supaya hasud tersebut hilang dari hati kita. Au hadzin min hududin hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam tahsul lahu fa hadha muntahal khubuth. Kata Imam Ghazali, rubahlah sifat tersebut ataupun gerakanmu tersebut, jangan sampai maju ke depan, jangan sampai hasud tersebut bertambah parah. Karena yang namanya penyakit hati itu kalau tidak diobat tambah parah, tambah parah. Dia bakhil nih. Kalau bakhil tadi tidak diobat, jadi kedengkut. Kalau kedengkut tidak ada diobat, jadi hasud. Nah, hasud tadi pertama dia hasud dengan 3 orang. Kalau tidak diobat, hasud dengan 2 orang. Tidak diobat, hasud dengan 3 orang. Yang pertama dia cuma hasud dengan barang-barang yang besar. Dia kepengen barang yang besar orang ini hilang. Tapi kapan barang yang besar orang hilang, rupanya dia hasud dengan barang-barang yang kecil. Maka ulama mengatakan harus engkau stop perjalanan ini. Penyakit tersebut jangan sampai maju, buat garis, perhentikan sifat tersebut. Jangan sampai engkau terlena, jangan sampai engkau ikut, jangan sampai penyakit tersebut bertambah parah. Wa illam tahsul lahu fa hadha muntahal khubuth. Karena apa yang engkau hasudkan tersebut tidak bakal terjadi. Kalau engkau kepengen harta orang habis, tidak bakal bisa. Kau kepengen harta dia habis, kau kepengen dia dibenci sama orang, tidak bakal bisa. Ada aja lah. Kapan dia berbuat baik, orang suka ge sama dia. Kau berusaha biar orang benci sama dia. Bisa taruh dengan cara kotor. Dengan adu domba, dengan fitnah, kau berhasil. Engkau berhasil membuat orang kampung benci sama dia. Tapi tiba saatnya, nanti dia berbuat yang baik lagi, orang yang awal kau perbuat jadi benci, nanti lama-lama orang jadi baik lagi. Nah, ini dikatakan engkau tidak bakal bisa berbuat ataupun mencapai keinginanmu, karena yang namanya hasud tersebut bertolak belakang dengan Qudratullah. Apa yang kau kepengenkan tidak bakal terjadi, tidak bakal bisa terjadi apa yang sesuai dengan kehendakmu. Kau kepengen harta orang habis, tidak bakal bisa. Kau kepengen orang dibenci sama orang, tidak bakal bisa, percuma. Kita kepengen nih, kepengen itu, tidak bakal bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasud itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Kata Nabi Muhammad, hasad itu ataupun hasad itu bisa memakan kebaikan. Apa maksudnya? Misal ini hati. Ini hati
Hati kita ini baik ke banyak, sifat baik ke banyak. Insya Allah kita di sini misalkan ada orang yang peduli dengan orang lain, misal sifat baik kita ini banyak, peduli sama orang, suka nolong orang, berbaik sangka, sering doakan orang lain. Sifat baik itu banyak, lembut, sopan, segala macam lah. Sifat kita ini banyak yang bagus-bagus. Tapi kalau seandainya datang sifat hasud tadi, sifat hasud datang ke hati kita, nah sifat hasud yang datang tadi bakal mengambil satu persatu sifat baik kita. Yang dulu kita berbaik sangka sama orang, sekarang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, hilang sifat berbaik sangka tadi. Jadi sekarang kayak kalau kita rasa-rasakan, kalau dulu tuh kayak mudah benar berbaik sangka, sekarang ini kayak saru benar. Nengok orang nih berburuk sangka, nengok orang nih berburuk sangka. Entah ngapa sifat yang pertama tadi, sifat baik sangka tadi hilang. Ini yang hilangkan tadi, itu mengambilnya kata Nabi kita Muhammad adalah sifat hasud tadi. Jadi sifat hasud tadi bisa merongrong, bisa mengambil sifat-sifat baik kita. Sikau diambil sama dia. Biasa sering berbaik sangka diambil sama dia. Nanti sifat sering nolong orang bakal berkurang. Biasa sering nolong orang, nolong ini, nolong itu, sifat baik itu ada. Tapi gara-gara hasud tadi hilang sendiri. Entah tak tahu ngapa, kita jadi tidak renyih lagi nolong orang lain. Maka dikatakan kalau seandainya kita masih baik sama orang, masih hobi berbagi, masih hobi saling membantu. Kayak beberapa kawan kita yang tidak hadir nih, mereka ke Boding dan mungkin baru sampai Bentok sekarang nih, mereka ngecor di masjid pondok pesantren Ustaz Umar Assegaf. Ada sifat nak bantu orang tuh lagi ada. Ini merupakan sifat baik. Tapi kalau seandainya ada orang yang hasud, sifat baik tadi, yanglah biasa nolong orang, yang tergerak hati nolong orang, lama-lama bakal hilang. Dak bakal terpikir, dak bakal renyih untuk bantu orang lain. Sifat baik habis, berbaik sangka habis, nolong orang, peduli dengan orang, doakan orang lain. Nah, ini dikatakan gara-gara hasud tadi, sikok bakal diambil. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hasud itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci. Nah, ini dikatakan, maka dikatakan hasud tersebut ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah pun mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar selamat dari orang-orang yang hasud. Ini hasud ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kan? Walaupun letaknya di hati, tapi gara-gara di hati tadi nanti bakal muncul efek sampingan. Dia bakal benci dengan orang, dia bakal ganggu orang, bakal timbul fitnah, dia kepengen adu domba segala macam. Titik awalnya adalah hasud tadi. Gara-gara hasud, gara-gara benci, nanti timbul perbuatan-perbuatan yang buruk, timbul adu domba, timbul fitnah, timbul peperangan, timbul segala macam. Makanya Nabi Muhammad diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasud. Bayangkanlah, kira-kira Nabi Muhammad tuh hebat apa dah? Hebat kan? Nabi Muhammad lebih hebat daripada wali. Walinya karomah banyak. Walinya kekuatan banyak. Istilah yang jaga banyak. Apalagi Nabi kita Muhammad. Istilah Nabi Muhammad tuh kuat. Tapi Nabi Muhammad agak dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah dari orang-orang yang hasud. Menunjukkan hasud tersebut sangat berbahaya. Dan memang dikatakan orang yang paling dihasuti yang paling banyak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan semakin banyak orang mendapatkan nikmat, semakin banyak orang yang hasud. Dan semakin banyak orang yang hasud. Karena orang yang paling nikmat di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan waktu itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau sedang mengadakan satu acara yang mana di acara tersebut banyak orang-orang yang mendapatkan bayi, membawakan bayi tersebut kepada Al-Habib Ali. Wahai Habib, doakan bayiku ini biar soleh, didoakan. Wahai Habib, doakan bayiku ini biar sehat, didoakan. Wahai Habib, doakan bayiku ini biar segala macam lah. Terakhir ada orang, wahai Habib, tolong doakan biar bayiku ini dapat nikmat yang banyak dari Allah. Harta dia banyak, badan dia sehat, hidup dia senang, cerdas, segala macam.
Semua nikmat disebut. Mudah-mudahan seluruh nikmat tadi Allah berikan kepada bayi tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bayi yang beruntung banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Al-Habib Ali terhadap bayi yang diinginkan sama orang tua tadi mendapatkan nikmat yang banyak? Kata Al-Habib Ali, Allahumma katsir husadak. Mudah-mudahan Allah banyakkan orang yang hasud sama kau. Nah, ini doa Habib Ali dengan bayi tadi. Sambil menggosok dada bayi tadi, Habib Ali mengatakan kepada bayi tadi, Allahumma katsir husadak. Mudah-mudahan kau ini banyak orang yang hasud. Kira-kira doa itu bagus apa enggak? Mudah-mudahan yang hasud sama kau banyak. Bagus atau doa macam tu? Kan kayak antum lah datang kepada guru-guru, datang kepada saya, datang kepada Habib Bagir misal. Habib Bagir tolong doakan bayi saya lah. Kata Habib Bagir, mudah-mudahan yang hasud banyak. Kira-kira kita suka tak doa macam tu? Mudah-mudahan bayi ini banyak yang renggang sama dia. Mudah-mudahan bayi ini banyak yang hasud sama dia. Nah, itulah doa yang dibacakan sama Habib Ali. Ketika ada orang yang mengatakan, wahai Habib, doakan biar bayi ini dapat nikmat banyak. Dapat harta, dia cerdas, badan dia sehat, tubuh dia molek, dia ganteng macam Hasan Husin. Bagus, dapat nikmat yang banyak. Semua sebut nikmat disebut sama dia. Maka kata Habib Ali, Allahumma katsir husadak. Mudah-mudahan orang yang hasud sama kau diperbanyak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua tadi mengatakan, wahai Habib Ali, doakanlah yang bagus-bagus. Ngapa doakan biar yang hasud banyak? Karena kata Habib Ali, tak bisa macam itulah. Kalau kau nak memang dapat nikmat yang banyak, semakin banyak kau dapat nikmat dari Allah, bertambah banyak orang-orang yang hasud sama kau. Catatan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dapat satu nikmat, orang benci sama kita. Kita dapat dua nikmat, dua orang benci sama kita. Hari ini kita miskin, tak ada siapa yang masuk sama kita. Benar tak kira-kira? Kita tak ada duit, muka kayak telepon, muka kayak apa hitam, muka udah, duit tak ada, tak bisa apalah. Kira-kira ada yang masuk sama kita? Tak ada. Tapi kapan rupegak kita kahwin dengan orang molek? Sikok je nikmat dari Allah. Kahwin dengan orang molek, ting, muka udah kahwin dengan orang molek. Kira-kira yang hasud ada apa tak? Ada. Gila, dia tu makai bawang merah campur bawang hijau. Baru cuma sikok nikmat dari Allah, dapat molek, cewek yang molek, bini yang molek. Belum yang kedua. Kata bini tadi, bang, kita ni dia dikata orang tak seimbang. Abang tu bersolek lah, bebersih lah, jangan kenal rumal, mandi bersabun, pakai rinso, pakai segala macam. Akhirnya dia baguskan muka dia, baguskan pakaian dia. Dulu dia yang modoh, jadi bagus kan. Banyak kan orang tu bisa style. Orang tu kalau kaya ganteng dia, macam tu kan. Perhatikanlah artis tu, tengoklah artis tu. Banyak ada artis yang modoh, banyak kan. Tapi kapan dia naik daun, ganteng tak kira-kira dia? Ganteng, boleh tak kira-kira? Tapi kalau seandainya artis tadi jual gerobak, turun derajat, kira-kira muka yang ganteng tadi hilang pada. Nah, jadi dikatakan kalau orang kaya, dia insya Allah tanda-tanda muka dia bakal bagus. Dia dapat nikmat yang kedua. Bini molek lah dapat. Rupanya bini yang molek tadi jadikan laki dia tadi rapi, bagus, ganteng. Yang dulu dia udah dikata semua orang, sekarang lah rapi, lah ganteng. Kira-kira dia berubah dari udah ke ganteng tadi, ada tak orang yang hasut sama dia? Ada, bertambah. Nambah yang kedua, dia nambah ganteng, nambah dua orang yang hasut. Setelah dia ganteng, laki bini tadi begawe, dapat duit, dapat nomor, dapat lotre, kaya pula. Kira-kira tambah ada orang yang hasut? Tambah. Kan? Dia beli mobil, dia beli rumah, dia beli segala macam, beli tanah. Semakin banyak dia beli barang, semakin banyak orang yang hasut. Tambah badan dia sehat, tambah dia dapat anak bagus, berpendidikan, berprestasi, tambah banyak, itu resiko. Setiap bertambah satu nikmat, bertambah satu orang yang hasud. Makanya Habib Ali mengatakan, semakin banyak kita dapat nikmat dari Allah, maka siap-siap. Orang-orang yang hasud semakin banyak. Makanya antum-antum dikatakan jangan sampai minta terlalu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kaya itu tidak sedap. Bakal banyak orang yang benci. Kalau antum kaya, yang ngedoakan antum mati banyak. Gitu kan? Antum saudara banyak, yang lain miskin semua. Saudara 7, miskin semua. Tapi antum kaya. Kan? Antum kaya.
Antum hidup, antum punya anak 5, belum bisa apalah, lagi kecil, belum bisa begawe, belum punya pemasukan, tapi antum kaya raya. Kira-kira yang ngedoakan tadi mati banyak lagi kira-kira. Kalau dia mati, warisan banyak, ini banyak, itu segala macam. Kalau kita bangkrut, kalau kita hilang harta, orang suka. Yang ngedoakan kita buruk banyak. Tapi kalau seandainya kita miskin, tidak ada orang yang ngedoakan kita mati, tidak ada. Kalau bisa panjang umur, jangan sampai dia mati sebelum utang dia lunas. Macam tu kan? Kita punya adik-beradik. Adik-beradik, 7 beradik. Yang keenam ni utang banyak. Kira-kira nak kita doakan. Mudah-mudahan yang keenam ni mati. Kalau dia mati, kita nanggung dosa, nanggung utang. Jadi kita bakal doa, ya Allah mudah-mudahan yang keenam ni, yang nomor 6 ni jangan mati dulu ya Allah. Sebelum dia melunaskan utang. Ini contoh, biar kita paham. Semakin banyak kita dapat nikmat dari Allah, semakin banyak orang yang hasud. Makanya dikatakan orang yang paling nikmat itu adalah orang yang paling qanaah, orang yang merasa cukup. Dia dapat sedikit dari Allah, tapi dia merasa cukup. Dengan sedikit tadi orang dah hasud, tapi dengan sedikit tadi dia sudah merasa cukup. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang paling berbahagia, orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling qanaah, orang yang paling merasa cukup. Dia dapat sedikit namun merasa cukup. Berbeda dengan orang yang punya yang banyak tapi tidak merasa cukup. Sudah harta dia banyak, dia merasa kurang, terus yang hasud banyak pula. Ini buruknya sifat hasud, kata Imam Ghazali. Wal hasud huwal mu'adzabul ladzi la yurham wa la yazalu fi adabin daim. Hasud itu, kata Imam Ghazali, orang yang hasud bakal terus sakit hati ya. Nah, ini perlu kita buang sifat hasud tadi. Kalau sifat hasud tadi lagi ada di hati kita, yang sara kita itulah. Kalau sifat tadi tidak kita buang, yang sara, yang susah, yang sakit kita itulah. Kapan orang lewat yang ganteng tadi, sakit gitu. Kapan orang lewat dengan harta benda dia, sakit gitu. Kapan orang ketawa-ketawa, sakit dia. Nah, ini dikatakan orang yang hasud, sakit terus hati dia. Nengok orang senang, dia sara terus. Susah terus. Nunggu orang sara, tak ketemu-ketemu. Nah, ini hati dia. Yang pertama, hati dia tak bakal tenang. Dia bakal sakit hati terus. Kemudian, wala yazalu fi adabin daim. Terus menerus hati dia bakal sakit. Orang tedok nyenyap, dia dah sakit. Nengok ni kaya, nengok orang lewat tak tenang. Nengok orang ni tak tenang. Hati dia sakit terus. Fa inna dunya la takhluqat an khalqi katsirin min agranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allahu alaihim bi ilmin aw malin aw jah. Karena kata Imam Ghazali, dunia ini tidak bakal pernah berhenti, orang bakal mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kepintaran, ada jalan. Tahun ni yang pintar ni. Tahun depan yang pintar dimentok ni ini. Tahun depan di Bangka ni yang pintar datang orang baru lagi. Ni. Tiap tahun, tiap waktu orang-orang yang pintar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bakal selesai. Anda bakal selesai. Nengok orang yang pintar tak suka. Jika orang mati kita suka, tapi yang hidup 1000 orang dapat nikmat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya sikok roboh kita suka, tapi ada 1000 orang kaya yang baru diberikan harta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ni tak bakal berhenti dari nikmat dari Allah. Ada jalan. Sikok ni diberi ilmu, sikok ni diberi harta, sikok ni diberi pangkat, sikok ni diberi kesenangan. Tak pernah banyak orang yang hasud bakal sakit, kata Imam Ghazali. Dia bakal sakit terus. Fala yazalu fi adabin daim fid dunya ila mauti. Dia bakal terazab hati dia sampai dia mati. Itu orang yang hasud. Kan orang yang hasud, hati dia bakal terazab, bakal tersiksa sampai kapan? Sampai dia mati. Kalau dia tak taubat. Dan kalau dia tak taubat, sampai dia mati, dia tersiksa hati dia tadi. Wala adabul akhirah asyadu akbar. Lah dia mati, bukan selesai urusan dia, gara-gara hasud tadi digebuk sama malaikat pula. Jadi dunia akhirat bakal dapat azab. Orang yang hasud 2 kali dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia hidup, hati dia sakit terus, kena azab terus. Dia sakit hati dia sampai dia mati. Rupanya setelah dia mati, belum selesai azab dia. Dan belum selesai, nyambung ke azab yang kedua.
Adab yang lebih pedih. Apa itu? Dosa orang yang nyimpan hasud. Kata Nabi kita Muhammad SAW, masuk kubur, kata malaikat nih, gara-gara kau hasud nih, dok malaikat, ku kan tidak ada ngapa-ngapa, ku tidak ada berbuat nih, ku cuma nyimpan hasud. Walaupun kita cuma nyimpan hasud, orang yang kita hasud itu tidak ada ngefek sama kita, tetap kena azab. Karena itu termasuk dosa. Kata Imam Ghazali, makanya orang yang punya hasud itu di dunia dia tersiksa. Lah ninggal bukan berhenti tersiksa, justru dia sudah disambut dengan siksaan yang lebih parah. Maka dikatakan perlu kita pahami ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid tersebut merupakan ilmu yang sangat-sangat penting. Ilmu tauhid itu meyakini apa yang didapat oleh seseorang itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita punya hasud, kita hasud dengan orang kaya. Sekarang kita mikir, yang jadikan orang tadi kaya siapa? Allah. Kalau kita marah dengan dia, berarti kita marah dengan Allah. Ada orang misal, si Fulan ini disukai sama orang lain. Orang suka sama dia, orang beri hadiah, orang nolong, orang segala macam. Kalau seandainya ini orang disukai sama orang lain, kira-kira yang buat hati orang-orang yang lain itu suka sama dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang paham dengan ilmu tauhid, dia tidak bakal punya sifat hasud. Kenapa? Yang terjadi di sekeliling dia itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, dia tidak begawi tapi kaya. Jangan kita pikirkan bisa gila gitu. Macam mana cerita Bang Sandi itu? Gemuk, gawe tidak ada apalah. Cuman ketawa-ketawa kaya. Apa gawe Bang Sandi? Misal, jangan dicari-cari. Jangan, mungkin dia macam ni, mungkin dia, jangan sara gitu. Bilang jalan, yang buat kaya Bang Sandi Allah, selesai. Kita nak apa? Jangan. Nah, ini kalau kita memahami apa yang terjadi di seputar kita ni adalah perbuatan Allah, tidak ada bakal ada yang namanya hasud. Ada orang kaya, ada orang dapat anak yang berhasil, tidak bakal hasud kita. Kenapa? Karena kita tahu yang memberikan harta tersebut, nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibba li akhihi wa li sairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Kata Imam Ghazali, seseorang tidak bakal mencapai derajat keimanan sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang kita nih gara-gara sering dengar cerita wali, apalagi kita ini dekat dengan habaib. Kalau kita tinggal sekampung dengan habaib, dengan para ulama, itulah risiko. Kita bakal sering dengar cerita-cerita wali, tapi kadang-kadang gara-gara sering kita dengar cerita-cerita wali, akhirnya kita ini terasa-rasa lah jadi wali ya belum gitu deh. Macam tu kan, cerita wali, sikok karomah nih, sikok mengatakan ayahku dulu pernah nanam nih tiba-tiba macam ni. Alah bilang ayah wali pula. Kan? Nanti bilang bini yang pula, Ustaz, biniku pernah macam-macam ni, coba gak subhanallah, ada macam ni. Ngerasa pula bini jadi wali. Ujung-ujung dia sendiri. Kapan dia naruh sesuatu, dia ngelempar, tidak sengaja, tepat misalkan, lah ngaku wali pula, ataupun segala macam ada beban jatuh dia tak kena lah ngaku wali. Ini kita. Ini kadang-kadang kita ni lupa apa-apa, ngaku ni wali itu derajatnya tinggi luar biasa. Kita nyapa ya mungkin kaya lu ada lu. Siapa yang wali di sini? Yang menjadi wali angkat tangan. Yang ngelup salah sendiri. Kadang-kadang kita ni kayak ngerasa jadi wali, kepengen jadi wali. Jangan ngomong kan jadi wali. Jadi orang yang beriman jak sara. Dan jadi orang yang beriman jak sara. Makanya dikatakan kalau seandainya ada orang mengatakan kau ni mukmin apa muslim, yang tepat adalah muslim. Kau ni mukmin apa bukan? Apa jawabannya? Insyaallah. Kalau kita bilang mukmin, salah kita. Mukmin itu berat. Kalau kita bilang kau ni bukan mukmin, kafir pula gitu. Kau mukmin bukan? Kita tahu. Mukmin itu kata Al-Qur'an, yang nama mukmin kalau dibacakan Quran bergetar. Kalau dibacakan Quran bergetar kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau seandainya agak marah, agak segala macam, ada sikap sahabat yang mana dia pintar, dia kepengen ngeredakan amarah Sayyidina Umar tadi, dia bilang apa? Sayyidina Umar,
Alam kubur tuh macam mana ke? Nah, dia mancing tadi. Ketika Sayyidina Umar mendengar alam kubur, langsung dia. Yang marah tadi langsung hilang marah, berdiri langsung duduk, langsung diam, langsung merah wajah, langsung berkeringat, langsung ketakutan. Sayyidina Umar kalau dengar kubur, takutnya luar biasa. Luar biasa. Kalau gitu, biasa-biasa aja lah. Boy, kau nak dikubur di mana? Basing lah. Ini gitu. Dengar kubur tu tak ada petik apa lah. Dosa ngaku wali, dosa ngaku jadi orang soalnya ngaku mukmin ya berat luar biasa. Ini kita tahu mukmin tadi kalau disebutkan nasihat Al-Qur'an bergetar, kita tidak pantas disebut sebagai mukmin, lantas kita bilang, "Loh, saya ini tidak mukmin. Saya ini bukan mukmin, saya bukan mukmin." Nah, kalau kita mengatakan saya bukan mukmin, lah kafir mula. Maka ulama mengatakan kalau kita ditanya la mukmin, engkau mukmin atau bukan, maka jawablah insyaallah karena mukmin itu tandanya banyak. Di sini dikatakan Imam Ghazali mengatakan tanda mukmin adalah dia bakal mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Dia suka dengan orang lain kayak dia suka dengan diri dia sendiri. Orang sara, dia sara. Baru dikatakan mukmin. Kalau seandainya di Tanjung nih ada orang mendapat musibah, dia kayak ngerasa dapat musibah, baru dia dikatakan mukmin kata Imam Ghazali. Tapi kalau seandainya sebaliknya, ada orang sara dia suka, maka sifat hasud masih ada. Maka dikatakan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan berkah kita ke majelis-majelis yang baik. Antum sering maulid, antum sering burdah misalkan. Antum sering ke tahlil, antum sering ke pengajian, antum sering ke majelis-majelis ilmu. Maka pasanglah niat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan datangnya aku ke majelis ini, sifat hasud dan sifat-sifat yang buruk bakal dibuang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Habib Ali, majelis ilmu itu seperti sabun dan air. Dia bakal menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Maka mudah-mudahan majelis-majelis yang seperti ini bakal menghilangkan sifat-sifat buruk kita. Sifat berdengkut hilang, sifat pelit hilang, sifat hasud hilang, sehingga timbul sifat-sifat yang baik pada hati kita. Mudah-mudahan kita doakan teman kita yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.